Nah, kita akan lihat di sini proses pembuktiannya, ya. Di sini yang bagian yang A ini memanfaatkan eh, sifat identitas pada operasi. Yang pertama operasi penjumlahan. Jadi 0 ini adalah identitas pada operasi penjumlahan, maka 0 itu bisa ditulis sebagai 0 kali 0 gitu ya. 0 ditambah 0. Sehingga A dikalikan 0 itu bisa ditulis A dikali 0 ditambah 0 ya. Nah, eh, karena A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0, maka A kali 0 sama dengan 0. Ini kenapa ini? Tahu nggak kenapa ini? Kenapa A kali 0 harus sama dengan 0? Karena nolnya identitas bukan Ibu. Ya, nolnya identitas. Terus apa lagi? A kali 0 harus sama dengan 0. Kenapa? Nggak sama dengan yang lain. Kenapa di sini? Karena identitas itu tunggal. Ya. Jadi identitas terhadap operasi, baik operasi penjumlahan maupun perkalian, itu identitasnya adalah tunggal. Jadi kalau ada suatu nilai yang memiliki sifat seperti identitas pada operasi penjumlahan, maka identitasnya itu harus sama dengan 0 ini. 0 sebagai identitas pada operasi penjumlahan. Ya. Oke. Kemudian eh, yang kedua untuk lemma bagian yang B, ini juga memanfaatkan ketika mengatakan bahwa minus A, B sama dengan minus AB, ini juga memanfaatkan sifat bahwa si apa inverse itu tunggal, ya. Kalau ada inverse, jadi inverse-nya itu tunggal. Ini sudah ada pada saat kita membahas grup, ya. Ketunggalan inverse itu sudah merupakan salah satu sifat, ya. Ini juga bagian C itu juga memanfaatkan sifat ketunggalan inverse, ya. Ini bagian B. Oh, bagian bagian C ini menggunakan bagian B, ya. Kasus khusus bagian B. Ya. Kemudian yang ini, yang bagian D ini juga memanfaatkan ketunggalan inverse, gitu ya. Ketika min 1 kali A ditambah 1 kali A sama dengan 0, maka ini adalah inverse dari ini. Ya. Ini adalah inverse dari 1 kali A. Ya. 1 kali A kan sama dengan A. Inverse-nya adalah minus A. Gitu. Ya. Ini juga memanfaatkan ketunggalan inverse. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di lemma berikutnya. Pada sembarang ring, ya, pada sembarang ring A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA. Ya. Nah, ini kalau nanti terjadi eh, komutatif, perkaliannya komutatif, maka
ini sama dengan 2AB gitu ya. Yang biasa Anda kenal di operasi pada bilangan real, kan berarti A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB. Nah, itu terjadi karena pada operasi perkaliannya bersifat komutatif. Oke. Sekarang dari sini Anda juga bisa mencoba yang eh, A ditambah B pangkat 3. Kalau dia tidak bersifat komutatif, maka A ditambah B pangkat 3 sama dengan apa? Ini kan sama dengan A ditambah B kuadrat, boleh seperti ini kan? Ya, yang ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB ditambah BA, gitu ya. Kali A ditambah B. Nah, ini kan kita kalikan satu-satu nih. Ini A pangkat 3 ditambah B kuadrat A ditambah A BA ditambah BA kuadrat tambah A kuadrat B ditambah B pangkat 3 ditambah AB kuadrat ditambah BAB. Ya. Dan ini nggak bisa di gabung ya. Seperti B kuadrat A dengan AB kuadrat ini nggak bisa digabung. Yang ini bisa digabung. Tetapi dengan yang ini nggak bisa digabung. Kecuali dia komutatif gitu ya. Ini ada A kuadrat B, ada ABA, ada BAB gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lema yang 4-3-4-2-4 ya. R itu sistem dengan unsur satuan yang memiliki semua aksioma pada ring. Kecuali mungkin AB ditambah BA, ini nggak ada gitu ya. Artinya apa? Pada sifat AB ditambah A ditambah B sama dengan B ditambah A, itu tidak ada, maka ini si sifat ini sebenarnya kita bisa gantikan dengan unsur satuan, gitu ya. Maka dia masih membentuk ring. Di sini eh, ini mengatakan pada saat R dengan operasi penjumlahan perkalian, kemudian satu eh, satu anggota R, ya. Jadi operasi pada R plus itu hanya grup, bukan grup komutatif, gitu ya. Kemudian eh, kemudian ada terhadap R operasi perkalian, ini ada tertutup, asosiatif, kemudian ada sifat distributif. Jadi ini masih membentuk dia R dengan operasi penjumlahan perkalian juga suatu ring. Jadi ini seolah-olah ini sifat yang ini akan eh, ekivalen dengan R plusnya komutatif. Gitu ya.
Jadi sifat adanya unsur satuan ini bisa menggantikan sifat komutatif pada operasi penjumlahan. Ya, jadi kita perhatikan di pembuktiannya, kita akan membuktikan bahwa sifat komutatif itu berlaku karena adanya unsur satuan tadi. Ya. Nah, karena dia punya unsur satuan, maka kita bisa menggunakan sifat distributif A ditambah B kali 1 ditambah 1 itu sama dengan A ditambah B kali 1 ditambah A ditambah B kali 1. Ini sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Ya. Nah, di lain sisi kita bisa mendistribusikan ini. Kita bisa menggunakan distributif kanan gitu ya. Distributif kiri, yang ini distributif kanan. Ini distributif kiri, berarti A kali 1 ditambah 1, kemudian ditambah B kali 1 ditambah 1, di sini A ditambah A, ditambah B ditambah B. Nah, karena ini sama, nilainya sama, maka kita bisa membuat dari sini, bentar. Jadi kita punya A ditambah B ditambah A ditambah B itu sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah B. Jadi dari sini saya tambahkan dengan A, yang sebelah kanan saya ditambahkan dengan A ditambah B ditambah B ditambah gitu ya. Ini kalau kita kelompokkan, ini juga sama. Ini B ditambah A sama dengan 0 ditambah A ditambah B ditambah 0. Jadi ini B ditambah A sama dengan A ditambah B. Ya. Jadi adanya unsur satuan pada R ini menjamin bahwa sifat komutatifnya ini bisa di cover gitu ya. Nah, kita lihat lemma 424. Oke, kita lihat definisi Boolean ring. Jadi kita mengatakan ring itu sebagai Boolean ring jika memenuhi X kuadrat sama dengan X untuk setiap X anggota R. Ya. Suatu Boolean ring adalah komutatif. Nah, komutatif di sini, komutatif terhadap operasi apa ini? Terhadap operasi perkalian, operasi yang kedua. Ya. Melihatnya, kalau kita bicara ring, sifat-sifatnya itu biasanya kita merujuk pada sifat operasi yang kedua. Karena di operasi yang pertama itu sebenarnya dia sudah komplit, ya. Dia komutatif, adanya identitas, adanya inverse, segala macam itu muncul. Tetapi pada operasi yang kedua itu hanya ada tertutup dan asosiatif. Jadi kalau kita katakan ring dengan unsur satuan, satuannya itu adalah identitas terhadap operasi yang kedua. Ring komutatif, maka komutatifnya terhadap operasi yang kedua. Jadi sifat yang dikenakan pada ring itu adalah sifat yang mengacu pada operasi yang kedua. Ya.
Nah, kita lihat buktinya. Di sini X kuadrat sama dengan X. Ya, X kuadrat sama dengan X. Kita mau tunjukkan bahwa berlaku sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Artinya X kali Y sama dengan Y kali X. Ya, untuk setiap X, Y-nya anggota R. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita ambil X, Y-nya anggota R. Karena R-nya suatu boolean ring, maka kita punya X kuadrat sama dengan X dan Y kuadrat sama dengan Y. Demikian juga dengan X plus Y kuadrat sama dengan X ditambah Y. Ya. Bentar. Ini mana? Bentar, kayaknya saya perlu ambil chart dulu bentar ya. Oke, nah, sorry. Kita lanjut ya dengan penjelasan yang ini. Jadi di sini kita lihat untuk pembuktiannya. Yang mau ditunjukkan adalah X kali Y sama dengan Y kali X. Dia menggunakan sifat booleannya, yaitu X kuadrat sama dengan X. Ya. Kemudian dari X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah XY ditambah YX ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, di sini kita punya X kuadrat itu sama dengan X, sehingga ini sama dengan X ditambah X, Y ditambah Y, X ditambah Y. Ya. X ditambah Y itu sama dengan X ditambah Y kuadrat. Ya. Ini sama dengan X ditambah XY ditambah YX ditambah Y. Sehingga kita peroleh XY ditambah YX sama dengan 0. Ya. Kalau kita kalikan dengan X, maka ini tetap 0. Ya. Dengan lemma yang tadi, yang di atas tadi. Kalau dikalikan dengan X, maka ini adalah X kuadrat Y ditambah X YX sama dengan XY ditambah XYX. Ya. Sedangkan 0 itu sama dengan, kalau kita kalikan X dari sebelah kanan,
kita punya XYX ditambah YX. Ya. Dari sini XY ditambah XYX sama dengan XYX ditambah YX. Karena ini sesuatu yang sama, maka kita kalikan dengan inverse dari, ditambahkan inverse-nya, maka dia akan sama dengan eh, habis ya. Nah ini karena dia komutatif terhadap operasi penjumlahan, maka ini bisa ditukar gitu ya. Jadi dari X Y ditambah XYX sama dengan XYX ditambah YX. Ini adalah XYX ditambah XY. Nah, atau kita menggunakan hukum konstelasi ya. Hukum konstelasi berlaku, ini kita punya XY-nya sama dengan YX. Gitu. Jadi, Boolean ring itu bersifat komutatif. Nah, ini ada beberapa problem yang Anda bisa coba kerjakan gitu ya. Oke, mungkin kita coba ini dulu problem yang ada di sini. Oke, coba nomor 2, nomor 3, nomor 4. Coba itu aja dulu. 2, 3, 4. Silakan dicoba. Atau tambah satu lagi deh ya. Ini nomor 6. 2, 3, 4, 6. Oke, saya kasih waktu berapa menit? 20 menit ya. Setelah itu silakan untuk raise hand. Nomor 2, 3, 4, dan 6. Belum kedengeran suaranya? Iya, Ibu. Oke, saya mau menjawab nomor 4, di mana pertanyaannya itu, kalau misalkan R itu adalah suatu ring,
dan E itu elemen dari R, sehingga E kuadrat itu ekuivalen dengan E. Nah, tunjukkan bahwa XE dikurang EXE kuadrat itu sama dengan EX dikurang EXE di kuadrat sama dengan untuk 0 untuk setiap X elemen R. Nah, di sini saya buktikannya satu-satu. Pertama dari XE min EXE kuadrat dulu. Jadi ini dijabarin XE min EXE kuadrat itu kan kayak gini ya. Terus nanti di sini dikalikan XE kali XE ini, lalu nanti XE-nya dikalikan dengan EXE, diperoleh yang ini. Nanti yang kedua minus EXE dikalikan XE, lalu minus EXE dikalikan minus EXE. Nah, sehingga nanti diperoleh hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini kan ada perkalian E sama E. E sama E itu kan E kuadrat. Di sini kan di soalnya bilang kalau misalnya E kuadrat itu ekuivalen dengan E. Makanya di sini yang E kuadrat saya gantikan dengan E. Sehingga nanti diperoleh hasilnya itu nol karena XE dikurang sama XE kan habis gitu ya. Ini juga dikurangkan hasilnya habis. Nah, terus untuk bagian yang kedua, EX dikurang EXE pangkat 2. Nah, ini sama caranya dijabarin juga. Nah, karena dia kan kita juga harus ngebuktiin bahwa si XE min EXE kuadrat ini sama dengan EX min EXE kuadrat. Karena dia adalah ring, R-nya itu ring, dan si E ini elemen dari R, maka dia bersifat komutatif ya Ibu. Makanya di sini tadinya kan hasilnya seperti ini. Nah, karena dia ring gitu, jadi bisa kita ubah seperti ini. Sehingga pada persamaan ini itu sama dengan yang ini. Tuh, ini juga hasilnya nol. Jadi terbukti bahwa XE min EX kuadrat sama dengan EX min EXE. Ini harusnya kuadratnya di luar. Itu sama dengan nol. Begitu, Ibu. Oke, sudah cukup jelas ya penjelasan Siska ya. Oke, Bu. Teman-teman ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, bagus Siska, terima kasih. Oke, Ibu izin stop sharing. Ya, oke, siapa lagi yang mau coba? Silakan.
Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah. Ya, jadi untuk nomor 6 itu kan jika A kuadrat sama dengan 0 dalam bilangan real, tunjukkan bahwa AX ditambah XA komutatif dengan A. Nah, berarti kan di sini kita harus membuktikan bahwa A dan AX plus XA itu adalah komutatif. Maka kita punya A dikali AX plus XA itu harus sama dengan AX ditambah XA dikali A. Di sini kita bisa selesaikan masing-masing ruas, itu ruas kanan. Berarti kan kita punya A dikali AX ditambah A dikali XA. Itu sama dengan untuk ruas kanannya AX dikali A ditambah XA dikali A. Nah, untuk ruas kiri berarti kan langsung kita kalikan saja. Kita punya A kuadrat X ditambah AXA. Untuk ruas kanannya AXA ditambah XA kuadrat. Tadi kan A kuadrat itu kan sama dengan 0. Maka untuk A kuadrat X ini sama dengan 0. Dan untuk XA kuadrat ini juga sama dengan 0. Jadi di sini kita punya AXA itu sama dengan AXA. Jadi untuk ruas kiri dan ruas kanannya ini sama atau bisa dibilang komutatif. Jadi untuk A dikali AX ditambah XA itu sama dengan AX ditambah XA dikali A. Jadi terbukti bahwa AX ditambah XA ini komutatif dengan A. Apakah betul, Ibu? Oke, sudah betul. Cuman tadi penyebutan di awal, A kuadrat sama dengan nol ya itu ya. Iya, Ibu. Itu bukan di bilangan real ya. Itu di Oh, R biasa. oh. R-nya kan nggak ada double itu ya. Mm-mm. Di, ya itu R biasa. Iya, baik, Ibu. Terima kasih, Ya, Ibu. oke. Makasih. Izin stop share, Ibu. Ya, masih ada dua nomor lagi, silakan. Ya, ini yang ketika itu. Paham saya seperti ini, Bu. Itu kan soalnya, eh, sebentar. Soalnya itu, jika R adalah sebuah integral,
domain dan berlaku AB sama dengan AC dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Dan B juga C itu elemen dari R. Tunjukkan B sama dengan C. Eh, ini nanti bisa dikalikan inverse, tapi kalau A-nya itu memiliki inverse. Jadinya tadi kan diberikan AB sama dengan AC dan syaratnya A tidak sama dengan 0. Lalu karena A memiliki inverse, terdapat A inverse elemen dari R. Sehingga A inverse dikali A itu sama dengan 1. Selanjutnya dikalikan kedua ruasnya dengan A inverse. Jadinya A inverse, oh ya ini, yang AB sama dengan AC-nya, dua-duanya, kedua ruasnya dikali A inverse. Jadi A inverse dikali AB sama dengan A inverse dikali AC. Lalu gunakan asosiatif perkalian, ini jadinya A inverse A dikali B. Kalau yang kanan jadinya A inverse A dikali C. Karena A inverse dikali A itu sama dengan 1, maka ini kan sama dengan 1. Jadinya 1 dikali B sama dengan 1 dikali C. Jadinya 1 dikali B itu B sama dengan 1 dikali C itu C. Atau dengan eh, cara ini juga yang AB sama dengan AC, dibuat sama dengan 0. Jadi AB dikurang AC ini pindah ruas sama dengan 0. Lalu sama-sama ada A-nya faktorkan dikeluarkan A-nya. Jadi A dikali B dikurang C sama dengan 0. Karena A tidak boleh sama dengan 0 dan ini A dikali B dikurang C sama dengan 0, maka diharuskan nanti B dikurang C-nya itu sama dengan 0. Jadi ini pindah ruas lagi C-nya. Jadi B sama dengan C. Sama dengan cara yang ini, yang kalau dikalikan dengan inverse. Apakah benar, Ibu? Oke. Nah, sekarang eh, yang kiri dengan yang kanan menurut Dahlia yang benar yang mana? Yang ini, Ibu. Yang kiri. Yang kiri, yang ada inverse itu ya. Iya. Dijamin oleh apa adanya inverse? Hmm, karena AB sama dengan AC, Ibu. Belum tentu. Hmm. Manfaatkan informasi daerah integral. Daerah integral itu apa sih? Daerah integral itu apa? Oh, tidak ada pembagi 0. Hmm? Integral domain itu tidak ada Iya, pembagi 0, Ibu. artinya kalau AB sama dengan 0, itu A sama dengan 0, atau B sama dengan 0, kan gitu. Iya. Ya enggak? Nah, itu enggak ada inverse itu enggak, belum tentu ada gitu. Ya, Hmm. inverse itu belum tentu ada. Jadi yang sebelah kiri itu enggak bisa digunakan. Yang Anda gunakan itu yang sebelah kanan, itu betul. Ya. Oke, Bu. Nah, itu mungkin prosesnya agak detail ya. Misalkan AB sama dengan AC, tidak tiba-tiba AB min AC sama dengan 0, itu ditambahkan dengan minus AC gitu. Ya. Oke. Oh iya benar, Ibu. Ya, itu pokoknya step by stepnya informasi yang dimiliki di dalam soal itu digunakan. Makanya di sana muncul daerah integral. Daerah integral itu kan digunakan pada saat ketika A kali B min C sama dengan 0, itu kan A-nya tidak 0, otomatis B min C-nya harus sama dengan 0 gitu. Itu menggunakan informasi daerah integral gitu. Ya. Oke, Bu. Ya, yang sebelah kiri tidak bisa digunakan. Kecuali memang informasinya dia punya inverse gitu. Ya. Oh, sudah. Iya, Ibu. Yang Iya. sudah disebutkan punya Oke. terus baru bisa digunakan, Ibu. Iya. Baik, baik, Ibu. Ya. Ya, makasih Dahlia.
Sama Ibu. Terima kasih kembali. Izin Ya. subsidi Ibu. Oke, silakan masih ada satu lagi. Bentar. Bentar. Oke, kita lanjut dengan homomorfisme ring ya. Nah, ini Anda sudah pernah membahas tentang homomorfisme, tetapi homomorfisme grup ya. Karena di ring itu berkaitan dengan dua operasi. Homomorfisme itu kan sebenarnya pemetaan ya. Pemetaan yang mengawetkan operasi. Ya. Mengawetkan operasi. Artinya operasi di R itu diawetkan oleh si pemetaan tadi ke operasi di R aksen. Jadi karena di ring itu ada dua operasi, jadi yaitu operasi yang pertama dan operasi yang kedua, maka si pemetaan ini akan disebut homomorfisme ring dari R ke R aksen jika memenuhi dua sifat ini. Ya, yang pertama ini adalah operasi pada R. Yang ini operasi pada R aksen. Yang ini operasi pada R. Yang ini operasi pada R aksen. Ya. Mungkin kita coba sebelum masuk ke ini. Ini mah buat dipakai di ini ya, kita digantelin lagi. Ya ampun, Gede nih. gue teman-teman aku gemuk, tangannya gede. Aku lagi ngajar. Ya. Mikasnya melintang orang dia. Iya kan, aku nggak ketemu lintangnya. Tuh, ntar aku kecil, aku jadi itu. Oke, kita lihat di sini pada suatu homomorfisme itu kita punya ada yang disebut dengan image dan ada yang disebut dengan kernel. Ya, jadi mungkin saya ulangi lagi pendefinisian
homomorfisme ring, tetapi saya menggunakan operasi yang beda ya, supaya terlihat mana yang operasi pada misalkan saya punya R, operasi penjumlahan dan operasi perkalian, ya. Kemudian ada R aksen, kemudian operasinya bintang, penjumlahan saya kasih ini, kemudian ini saya kasih bulat gitu ya. Ini dua-duanya adalah ring, ya. Pemetaan ini dari R ke R aksen itu disebut, ini terlalu disebut homomorfisme ring jika memenuhi dua sifat. Yang bersih dari A ditambah B itu sama dengan si A, si B, ya. Yang kedua, si A, B itu sama dengan si A, si B. Ini berlaku untuk setiap AB-nya di R, ya. Nah, kita lihat lagi ada yang disebut dengan image, ya. Image dari C itu adalah C dari R. Ini adalah himpunan C X di mana X-nya anggota R, ya. Kemudian ada kernel C, ini adalah X anggota R, di mana si X-nya itu adalah identitas pada R aksen, ya. Identitasnya, sorry. Mungkin saya tulisnya ini ya. Identitas pada ini ya. Di sini dia nulisnya 0 gitu ya. Tapi 0 itu harus Anda pahami bahwa 0 itu adalah identitas pada operasi yang pertama di R aksen. Saya tulisnya pakainya 0 gitu ya. Tapi keterangannya di sini, ini adalah identitas pada R aksen terhadap operasi penjumlahan, ya, operasi ini. Karena yang punya identitas hanya operasi pada operasi yang pertama. Di operasi yang kedua kan belum tentu ada identitas, ya. Nah, ini ada image, ada kernel, gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke ideal, kita lihat dulu, nggak ada contohnya ya.
lihat contohnya, tapi saya contohnya baru sampai pada membahas tentang homomorfismenya ya. Eh, Misalkan ini, kita bahas ini dulu deh. Nomor 5 contoh ya. Kita lihat contoh. Saya punya R. R itu adalah ring dari semua fungsi kontinu pada interval. Jadi R itu adalah semua F dari 0, 1 ke bilangan real. Gitu ya. F kontinu. Ya. Jadi R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini membentuk ring. Jadi ya, F G anggota R, sorry, R-nya R ini. R-nya R ring. Ya, didefinisikan F plus G, X itu sama dengan Fx plus Gx. Kemudian F G X itu sama dengan Fx kali Gx. Ya, ini pendefinisian si operasi penjumlahan dan perkaliannya. Ya, kemudian si R aksen ini homomorfisme. Oke. Nah, kemudian ini ada pemetaan C ini dari R ke R, gitu ya. Ini yang memetakan F ke F setengah, ya. F dipetakan ke F setengah. F setengahnya kan pasti anggota R karena F tadi itu dari interval 0, 1 ke R, gitu ya. Jadi F itu pasti memetakan ke setengah ke bilangan real karena F-nya kontinu, ya. Pasti ada nilainya, gitu. Nah, di sini si pemetaan ini merupakan homomorfisme. Kenapa merupakan homomorfisme? Ya, karena kita tahu F plus G, C dari F plus G itu sama dengan F plus G dari setengah, gitu ya. Dan ini sama dengan F setengah ditambah G setengah. Dan ini sama dengan
F ditambah psi G. Ya, ini sifat yang kemudian yang kedua, kita cek yang kedua, psi dari FG itu adalah FG dari setengah. Ini adalah F setengah kali G setengah. Dan ini sama dengan psi F kali psi G. Jadi terbukti si pemetaan ini adalah homomorfisme. Ya. Nah, ini sendiri si R dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini membentuk, karena ini ada homomorfisme dari R ke bilangan real, maka ini juga disebut dengan homomorfisme ring. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini contoh homomorfisme ring ya. Sekarang kita lihat image-nya apa? Image dari ini adalah si R. Ini isinya adalah F setengah, di mana F-nya anggota R. Ya. Sedangkan kernel dari C itu adalah F elemen R, di mana si F-nya sama dengan 0. Ya. Ini adalah F bilangan real, di mana ini secara definisi ini adalah F setengah sama dengan 0. Ya. Kernel ini adalah F anggota. R-nya R biasa, sorry, salah. R-nya R-ring ya, bukan R bilangan real. F anggota ring, R dengan F setengahnya sama dengan 0. Ya, kernelnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya, contoh nomor 7. Di R itu adalah matriks AB 0, di mana AB-nya bilangan real. Ya. R itu subring dari matriks 2 kali 2 atas bilangan real. Nah, kemudian ada I, itu adalah matriks 0, B, 0, 0, di mana B-nya anggota R. Gitu. Bentar, Bang. Ini pemetaannya yang ini. Ini pemetaannya adalah si
C itu dari R ke bilangan real dengan C dari A, B, 0, A itu sama dengan A, ya. Di sini ditunjukkan bahwa si fungsi ini adalah homomorfisme. Ini mungkin masih pertanyaannya. Tapi di sini udah diklaim ya. Diklaim bahwa si pemetaan ini adalah suatu homomorfisme. Bagaimana kita menunjukkan bahwa ini homomorfisme? Maka kita, kedua sifatnya ya tadi. Ya, apakah dia mengawetkan terhadap operasi yang pertama dan mengawetkan terhadap operasi yang kedua. Ya. Jadi eh, kita punya C dari cara di sini AB 0A itu dipetakan ke A. Jadi kalau kita punya misalkan A1, B1, 0, A1, dan A2, B2, 0, A2 itu anggota R. Ya. Maka kita punya C dari A1, B1, 0, A1 ditambah A2, B1, 0, A2. Ya, itu sama dengan C dari A1 ditambah A2, B1 ditambah B2 itu 0, A1 ditambah A2. Ya. Dan ini petanya adalah A1 ditambah A2. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, apakah ini sama dengan C dari ya, kita punya A1 ditambah A2, itu bisa saja A1 itu adalah C dari ini tetap A1. Ini 0, ini A2, tapi ini A1 nih. Ini B-nya bisa sembarang gitu ya. Ditambah C dari A1, A2, ini B, ini 0, ini A2. Ya. Dan ini tidak sama dengan A1, B1, 0, A1. Dan ini juga tidak sama dengan A2, B2, 0, A2. Ya. Jadi ini belum tentu sama. Sorry. Ini sama dengan ini ya. Dan ini belum tentu sama ini. Sama dengan ini. Ya. Yang ini. Makanya ini tidak membentuk homomorfisme. Kok ini homomorfisme sih? Aneh.
Tapi kalau mau di ini juga ini tetap sama dengan ya bentar. Terus mikirnya mungkin gitu ya, bentar. Ini B, saya mikirnya bisa begini ya. Ini sama dengan A1, A2, kemudian di C dari A1, B1, 0, A1 itu juga sama dengan ditambah dengan C, A2, B2, 0, A2 itu juga sama dengan A1 ditambah A2. Oke, sorry. Ini bisa dibuat ini ya. Walaupun sebenarnya nilainya bisa aja berbeda gitu. Karena dia nggak satu-satu. Jadi C dari A1, B1, A2, B2 ditambah 0, A1, A2, B2, 0, A2 ya. Ini sama dengan C A1, B1, 0, A1 ditambah C dari A2, B2, 0, A2 ya. Kemudian yang ini, yang kedua, C dari A1, B1, 0, A1 dikalikan A2, B1, 0, A2 ya. Ini sama dengan C dari kalau kita kalikan A1, A2 dikalikan 0 ya. Kemudian ini ada A1, B1 ditambah B1, A2. Yang ini, sorry, ini 0. Kemudian ini adalah A1, A2. Dan ini sama dengan A1, A2. Ya. Demikian juga dengan C dari A1, B1, 0, ini A2, kemudian kali C, A1, B, A2, B2, 0, A2. Dan ini sama dengan A1 kali A2. Ini kita tahu ini sama, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah C dari A1, B1, 0, A2 dikalikan A2, B2, 0, A2 sama dengan C dari A1, B1, 0, A1 kali C dari A2, B2, 0, A2. Jadi kita punya kesimpulan C ini adalah home ring. Gitu ya. Nah, ini sudah ada 2 contoh gitu terkait dengan ring tadi, homomorfisme ring, gitu ya. Nah, untuk yang pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, kita akan masuk ke teorema homomorfisme ring. Ya, di sini ada beberapa teorema. Teorema pertama, kemudian teorema korespondensi, teorema kedua, dan teorema ketiga, homomorfisme ring. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini.
Terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi pertemuan kita di minggu depan dengan offline ya. Betul? Iya, betul, Ibu. Oke, baik. Makasih semuanya. Tetap tetap semangat ya. Eh, kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.